Saudara sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Trieni Sulistiani. Semoga saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang satu apapun. Saudara sekalian, dalam kesempatan hari ini saya ingin berbicara mengenai perisai iman. Kalau kita berbicara mengenai perisai, maka perisai itu adalah merupakan perlengkapan perang yang sangat penting. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah menjadi pelindung yang menjaga setiap serangan dari pihak lawan. Nah, saudara sekalian, iblis sangat tahu bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menggoyahkan perisai iman yang ada pada setiap kita. Kalau perlu perisainya itu dijatuhkan, bukan cuma digoyahkan. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama membaca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Memang sedikit agak panjang, saya akan membacakannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Perikop ini mau menyampaikan kepada kita sesuatu yang sangat dekat, sangat real terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat kita, adapun ular ialah yang paling cerdik. Ular di sini digambarkan sebagai iblis, melambangkan keberadaan si jahat, musuh kita, yang dikatakan di dalam pembacaan kita banyak akal dan cenderung menghalalkan segala cara. Ular itu berkata, tentulah Allah berfirman. Iblis seolah-olah mau menunjukkan betapa dia adalah sosok yang baik karena dia memakai perintah Tuhan, memakai kata-kata Allah, mengutip firman Tuhan. Di sini kita melihat hebat. Si iblis, si jahat punya cara yang licik untuk bisa dalam tanda kutip mengakali manusia. Tentulah Allah berfirman. Padahal Tuhan jelas-jelas berkata, yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan buahnya.
Tetapi si iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, memakai apa yang dikatakan oleh Allah. Dari sini saudara-saudara kita melihat bahwa tidak semua orang yang mengutip ayat Alkitab itu semuanya punya tujuan yang baik. Tidak semuanya punya niat yang mulia untuk membuat seseorang menjadi baik dengan menggunakan firman Allah. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menggunakan ayat Alkitab untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang banyak kita jumpai dalam hidup dan keseharian kita. Dan kita melihat bagaimana respon Hawa ketika si ular itu yang digambarkan sebagai sosok si iblis itu datang. Menarik di sini menyaksikan bagaimana Hawa ini rupanya cukup kritis. Kenapa? Karena dia masih mencoba untuk menjelaskan, gitu ya. Lalu sahut perempuan itu di dalam ayat 2. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Di satu sisi kita melihat bagaimana Hawa masih mau menunjukkan sebuah sikap yang kritis, tetapi agak berlebihan menurut saya. Kenapa? Karena di dalam ayat 2 tadi dia masih menambahkan kata jangan kamu raba. Padahal Tuhan nggak bicara jangan kamu raba, tapi jangan kamu makan. Di satu sisi dia kritis, tetapi di sisi yang lain rada melebih-lebihkan. Saudara sekalian, firman Tuhan itu memang nggak pernah boleh dikurang-kurangin, tapi juga nggak boleh dilebih-lebihkan. Dan Hawa agaknya di sisi ini agak melebih-lebihkan ayat ini, karena menambahkan kata jangan kamu raba. Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana percakapan antara Hawa dengan si ular. Bagaimana si ular ini punya trik, punya cara untuk bisa melemahkan keyakinan Hawa terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Hingga akhirnya semakin lama semakin melemah. Perisai iman, apa yang menjadi keyakinan di dalam diri Hawa itu. Perisai iman yang ada di dalam diri Hawa itu semakin lama semakin pudar, semakin lemah. Sampai akhirnya dia menyerah, lalu kemudian dia menawarkan kepada suami Adam. Dan kita melihat bagaimana Adam memang lebih menunjukkan lebih lebih lemah daripada Hawa. Kalau Hawa sempat menyampaikan kepada si ular bahwa Allah tidak menginginkan ini dan itu, tetapi Adam langsung menerima dan memakan. Saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan dengan baik, dengan benar, ya, dan kita betul-betul meyakini firman itu, maka peristiwa yang terjadi pada Hawa, apalagi terhadap Adam, itu tidak akan pernah terjadi. Seberapa hebatnya si iblis, kuasa jahat, mau mengobok-obok kita, iman kita, perisai iman kita tidak akan pernah goyah. Hawa, apalagi Adam, kemudian jatuh karena dia tidak cukup kuat memegang perisai imannya.
Di tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, saudara sekalian, kita perlu untuk berpegang teguh pada iman percaya kita. Kita perlu untuk dan harus untuk memegang erat perisai iman kita. Kenapa? Karena di tengah kondisi sulit yang sekarang kita hadapi, sangat mudah bagi si iblis. Si iblis itu sangat kreatif untuk membuat supaya perisai iman yang kita pegang itu goyah dan jatuh. Karena memang tujuan dari si jahat adalah membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Berbagai godaan mungkin datang kepada kita. Bukan hanya dari pihak luar, tapi mungkin juga di pihak diri kita sendiri. Mungkin ada begitu banyak tanya yang muncul ketika pandemi ini harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa saudara atau orang yang kita kasihi harus mengalami atau terkena virus COVID-19? Kenapa berdampak begitu hebat pada kondisi keuangan bangsa kita, keluarga kita, sehingga terjadi begitu banyak PHK? Sesungguhnya Tuhan itu ada atau tidak, hadir atau tidak dalam hidup kita ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita lalu mempertanyakan kepada kita, katanya Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi kenapa membiarkan kamu dalam keadaan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini, saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak kuat, tidak kokoh di dalam memegang perisai iman kita, maka bukan tidak mungkin kita akan mengalami kejatuhan seperti Hawa dan kemudian berlanjut kepada Adam. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, adalah belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kesempatan di mana saudara dan saya saat ini ada begitu banyak waktu untuk berada di rumah gunakan untuk kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kalau kita mengerti dan mengenal firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka bagaimanapun si jahat itu menggoda kita untuk melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan, kita akan tetap kuat dan kokoh. Kiranya saudara dan saya di tengah kondisi yang kita alami saat ini tetap beriman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, berlimpah rahmat dalam hidup saudara dan saya, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Saudara sekalian, perkenankan saya saat ini berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau saat ini boleh melimpahi setiap kami dengan rahmat dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan, supaya di tengah kondisi sulit yang kami alami saat ini, pengharapan kami tidak putus, pengharapan kami tetap kepada Tuhan, dan kami tetap mau berproses untuk mencoba mencari tahu maksud dan rencana Tuhan dengan semua kondisi sulit yang kami alami, baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami percaya saat ini, sesulit apapun yang kami alami, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berserah dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menopang dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara sekalian, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus beserta dengan saudara sekalian, dan saudara tetap setia di dalam iman percaya saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam